Di Indonesia, keislaman dan kenegaraan itu dipahami secara bersama. Itu tidak bisa dipisahkan karena semangat keislaman itu sama dengan semangat kebangsaan. Umat Islam di Indonesia memahami keberadaan dirinya, tidak melepaskan diri dari lingkungannya khususnya terhadap keberadaan negara Indonesia. Faktor itulah yang membuat Islam Indonesia bisa hidup rukun dan damai di negara yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, dan sebagainya. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Namun kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai dan saling toleransi. Agama yang mengajarkan penganutnya untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mengayomi tanpa memandang ras mereka, kebangsaan, serta struktur sosial. Hal ini sejalan dengan Islamnya Indonesia yang biasa disebut Islam Nusantara. Meskipun bukan negara Islam, namun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Indonesia merupakan negara yang tidak begitu terpengaruh dengan Arabisasi, sebab masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, masyarakat yang menjunjung nilai kebudayaan, namun tidak berarti Islam yang mereka anut menyimpang dan kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Masyarakat Indonesia dikatakan multikultural karena konsep ini mengedepankan budaya, sehingga ketika mendengar istilah Islam Nusantara, maka akan berkaitan dengan pluralitas dalam Islam Nusantara. Budaya merupakan bagian dari agama. Di awal mula Islam dapat dengan mudah diterima di Indonesia, salah satunya melalui akulturasi budaya, sehingga agama Islam terkesan merakyat dengan masyarakat Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru mensinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Nusantara itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan seperti pesantren, serta sistem kesultanan. Tradisi itulah yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, subkultur, dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok diterima oleh Nusantara, tetapi juga pantas mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya, yakni rahmatan lil alamin. Menjadi Muslim berarti kesadaran untuk mematuhi semua ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun persoalan muncul ketika seseorang menyadari dirinya sebagai Muslim di satu sisi, dan pada saat yang bersamaan sekaligus sebagai warga masyarakat dan bangsa. Sebagai warga masyarakat yang mendiami lokalitas tertentu dengan identitas etnis dan budaya tertentu, seorang Muslim sudah barang tentu selalu melakukan dialog diri antara keimanannya akan nilai-nilai agamanya dengan realitas sosial kultural masyarakatnya. Islam Nusantara ini merupakan cara melaksanakan Islam melalui pendekatan kultural, sehingga merawat dan mengembangkan budaya atau tradisi lokal yang sesuai dengan ajaran Islam, dan berusaha mewarnai budaya atau tradisi lokal itu dengan nilai-nilai Islam manakala budaya atau tradisi tersebut masih belum senafas dengan Islam. Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan masyarakat, sejauh tidak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan. Ia tetap mau dipertahankan. Namun, jika budaya atau tradisi itu mencederai martabat kemanusiaan, ia harus ditolak. Mekanisme kerja Islam Nusantara ini melalui pendekatan adaptif selektif dengan menggunakan filter yang ketat terhadap budaya atau tradisi lokal yang telah mengakar di masyarakat. Dengan pendekatan ini, Islam diharapkan berperan aktif mempengaruhi budaya maupun tradisi lokal tersebut. Sebagai contoh, para wali di Jawa berusaha memperkenalkan Islam melalui tradisi, sehingga mereka perlu mempelajari kekawian atau sastra klasik yang ada serta berbagai seni pertunjukan, yang dari itu terlahir berbagai serat atau kitab.
Wayang yang merupakan ritual agama Hindu yang politeis diubah menjadi sarana dakwah dan ajaran monoteis. Ini merupakan kreativitas tiada tara, sehingga seluruh lapisan masyarakat mulai petani, pedagang, hingga priai dan bangsawan dapat diislamkan melalui jalur ini. Mereka merasa aman dengan hadirnya Islam, karena Islam hadir tanpa mengancam tradisi, budaya, dan posisi mereka. Keberagaman adalah keniscayaan bagi Indonesia. Keberagaman itu adalah kekayaan bangsa. Keberagaman adalah keindahan bagi negeri ini yang tak dimiliki bangsa manapun. Bangsa Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas Islam telah mendaulatkan diri sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, sekaligus membuktikan diri bahwa Indonesia dengan Islam Nusantaranya telah menjadi kiblat peradaban Islam di dunia. Memang, istilah Islam Nusantara menimbulkan polemik dan perdebatan serius, namun pada praktiknya dalam tatanan kehidupan berbangsa ini, Islam Indonesia sudah sejak lahir dan hidup sesuai khasanah Nusantara.